Halo, selamat pagi P5, apa kabar? Pada saat ini kita akan melanjutkan pelajaran tematik kita kelas 5, tema 9, subtema 1, pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Di bawah judul garis bujur dan garis lintang. Kalian dapat juga membacanya pada Bupena 5D halaman 98. Oke, mari kita lihat yang pertama, letak astronomis. Letak astronomis adalah letak suatu wilayah berdasarkan garis bujur dan garis lintang pada peta. Sekarang kita bahas satu-satu ya. Apa itu garis bujur? Garis bujur adalah garis hayal yang membentang vertikal di atas permukaan bumi, ya. Fungsi garis bujur ini untuk menentukan pembagian waktu di seluruh permukaan bumi. Kemudian garis lintang yakni garis hayal yang membentang horizontal di atas permukaan bumi. Fungsi garis lintang menentukan perbedaan zona iklim di bumi. Apakah itu iklim tropis, subtropis, iklim sedang, dan iklim dingin. Selanjutnya, garis khatulistiwa atau yang biasa disebut garis ekuator adalah garis yang membagi bumi menjadi bagian utara dan menjadi selatan, utara dan selatan, ya. Garis ini bertepatan dengan garis lintang 0 derajat, ya. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat di peta. Sekarang kita lihat yang mana ya garis bujur dan garis lintang serta garis ekuator pada peta. Mari kita lihat bersama-sama di petanya. Kamera maju. Oke, garis bujur itu yang seperti ini. Ini dia membentang vertikal. Ini namanya garis bujur. Dari atas dia membentang ke bawah, ya, sampai di sini 95 derajat bujur timur. Kemudian ini garis bujur 100 derajat, ya kan? Ini namanya garis bujur, dia membentang dari atas ke bawah atau vertikal, ya. Semua sudah tahu ya. Garis bujur berfungsi untuk menentukan pembagian waktu di seluruh permukaan bumi. Sekarang garis lintang. Garis lintang yaitu garis hayal. Yang dimaksud garis bujur dan garis lintang adalah garis hayal berarti hanya ada di peta, ya. Hanya dibuat di peta, ditulis di peta. Mari kita lihat garis lintang. Kamera. Ini garis lintang. Dia membagi bumi 5 derajat lintang utara, ya. Sampai di sini, ya. Dia membentang horizontal atau melintang, makanya namanya garis lintang. Maju. Ini garis lintang. Kalau di bagian atas namanya lintang utara, kemudian di bagian bawah dari garis 0 derajat namanya lintang selatan. Mari kita lihat lintang utara ke atas, dari ini garis 0 derajat, kemudian ini lintang selatan. Lintang utara, sorry, ke atas itu lintang utara karena bagian bumi bagian utara. Kalau ke bawah itu bagian bumi bagian selatan. Jadi ini lintang selatannya ke bawah. Oke, sekarang garis ekuator. Garis ekuator adalah garis lintang 0 derajat. Ini garis ekuator. Dia membagi bumi menjadi belahan utara bagian atas dan bumi bagian selatan bagian bawah. Ini garis ekuatornya, ya. Kalian bisa lihat. Oke. Sekarang kalian sudah paham kan yang namanya garis lintang dan garis bujur. Sekarang kita akan berlatih untuk mencari letak astronomis wilayah Indonesia pada peta. Mari kita lihat bersama. Letak astronomis Indonesia adalah 6 derajat lintang selatan sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Oke, pada peta kita akan mencari letak astronomis Indonesia 6 derajat lintang selatan sampai 11 derajat lintang selatan. Artinya kita cari lintang selatannya. Lintang selatannya itu di bawah. Berarti 6 derajat dekat dari 5. Ini 5 derajat. Berarti 6 derajat dekat-dekat sekitar sini. Artinya mungkin dia ada di sini. Ya. Di sekitar sini. Oke, maksudnya 6 derajat lintang utara, maaf, kita cari ini 5 derajat lintang utara, berarti 6 derajat di sekitar sini. Artinya dia ada di atas sini. Ini mungkin di sini ada 6 derajat lintang utara, sekitar sini ya mungkin ya.
6 derajatnya. Jadi dia akan membelah Indonesia, bagian Indonesia ke sana. Biasanya dia sampai di batas terluar pulau Indonesia. Berarti mungkin dia sampai di sini. Di sini 6 derajat lintang selatan. 6 derajat lintang utara, sorry. Kemudian sampai di 11 derajat lintang selatan. Kita lihat lintang selatannya di sini. Ini 10 derajat, berarti 11 derajat lintang selatan di bawahnya sedikit. Berarti dia harus garisnya akan lurus sampai di pulau ini, batas terluar pulau Indonesia. Ya. Jadi dia 11 derajat lintang selatan. Dia akan lurus sampai di sini, ya. Kemudian untuk bujur timurnya 95 derajat bujur timur. Mari kita lihat untuk bujur timurnya sudah ada, kebetulan di peta sudah ada 95 derajat bujur timur seperti ini. Batas terluar Indonesia, dia sampai di bawah ya. Sampai 141 derajat bujur timur. Ini 140, artinya 141 derajat bujur timurnya itu adalah batas kita dengan Papua Nugini yang ini. Ini ya. Batasnya. Berarti ini 141 di sini sampai di bawah. Ya, oke. Oke, itu ya. Begitu cara untuk mencari seperti yang tadi diajarkan, cara mencari letak astronomis Indonesia. Jadi kalian juga bisa mencari letak astronomis daerah lain apabila kalian mengetahui titik koordinat ataupun letak derajatnya, berapa derajat bujur timur maupun lintang utara dan lintang selatannya ya. Bisa harap kalian mengerti dan semoga video ini dapat berguna bagi kita semua. Terima kasih dan sampai jumpa.